Sepertinya pertemuan ini bagi saya bukan hanya sebatas silaturahmi, persisnya silaturahmi politik plus berikan pesan bahwa Jokowi sekalipun sudah tak lagi jadi presiden di Republik Indonesia, tapi masih memiliki loyalis, memiliki pengikut-pengikut dan murid-murid yang saat ini adalah orang-orang penting di kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Apa motif para menteri Pak Prabowo sowan ke rumah Pak Jokowi dan mengaku Pak Jokowi sebagai bos di saat Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke luar negeri? Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya saja kita simak bersama-sama bagaimana analisa pengamat politik Adi Praitno soal ini guys. Bismillah. Noel, ada beberapa menteri koalisi Indonesia Maju Plus yang kemudian sowan ke Pak Jokowi di Solo ya, di rumahnya Pak Jokowi di Solo di tengah situasi pemerintah sedang menghadapi tantangan geopolitik dan juga ekonomi. Kemudian Presiden Prabowo juga sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Apa kira-kira ya motif para menteri ini ya harus datang ke sana ya? Alasannya memang karena ada silaturahmi Idul Fitri. Tapi hanya itu saja atau menurut Anda bagaimana ya? Ya pasti Idul Fitri lah, momennya momen Idul Fitri. Mau apa lagi? Presentnya kalau nggak Idul Fitri. Itu. Hanya Idul Fitri saja atau karena di luar sana kemudian publik berspekulasi bahwa ada motif lain ketika kemudian para menteri itu datang ke Solo ke Pak Jokowi? Ya terserah lah mau tafsirkannya apa. Karena kan saya juga datang juga ke Solo. Saya juga silaturahmi tuh. Gitu. Ini kan orang selalu coba ada seakan-akan mentafsirkan ada pertemuan politik dan sebagainya, seakan-akan bahwa matahari kembar. Setahu saya matahari nggak kembar, matahari di mana-mana. Ada matahari di Blok M, matahari di Pasar Minggu, ada di Bandung Mall dan sebagainya. Jadi tidak kembar, matahari banyak. Tapi setahu saya menteri-menteri Pak Prabowo loyalitasnya tunggal. Kemudian ada yang bilang bos saya itu ya dia menganggap bahwa Pak Jokowi adalah guru mereka. Kalau saya kan menganggap Pak Jokowi ya guru juga, dia mengajari saya soal kesabaran lah ya, Pak Jokowi ini. Gitu. Kalau Pak Prabowo selain pemimpin, beliau juga adalah guru buat kita semua. Oke, Bang Noel, apakah kemudian Pak Jokowi tidak merasa risih ya, kemudian ketika publik melihat ada dualisme begitu di pemerintahan? Kok ada dualisme? Dualisme apanya? Di pemerintahan nggak ada dualisme. Semua loyalitasnya tunggal. Kepemimpinan Kabinet Merah Putih adalah Pak Prabowo Subianto. Tidak lari ke Jokowi, nggak lari ke siapa, nggak ada. Loyalitasnya jelas tunggal. Ya. Jadi kalau ada yang menafsirkannya dualisme apanya? Tapi ya nggak apa-apa lah. Kawan-kawan kan butuh diskursus dan sebagainya, nggak apa-apa lah. Bebas-bebas aja mereka untuk mentafsirkan pertemuan, membuat narasi-narasi terkait dualisme. Mana mungkin Pak Jokowi aja mau nyaman dengan cucunya, lantas Pak Prabowo juga nyaman dengan kerja-kerja kerakyatannya. Apa yang dualisme? Yang dualisme itu cara berpikirnya mereka yang tidak paham terhadap kepemimpinan hari ini. Nah, mereka coba membangun narasi-narasi yang basisnya malah kontraproduktif, bahkan lebih kecenderungannya peta konflik lah. Kayak gitu kira-kira. Mas Adi, tadi Bang Noel mengatakan bahwa tidak ada dualisme. Alasan para menteri itu hanya untuk silaturahmi Idul Fitri. Tapi Anda percaya nggak dengan alasan itu? Atau mungkin ada alasan politis di balik kunjungan para menteri itu ke Pak Jokowi di Solo, Mas Adi? Ya, saya kira memang secara prinsip politik itu adalah sesuatu yang tidak terucap, bukan melulu soal apa yang tampak di permukaan. Panggung depan memang menunjukkan betapa para menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo, wakil menteri juga adalah mereka yang mengonfirmasi sebagai bentuk silaturahmi dengan Pak Jokowi. Memang Idul Fitri dan Lebaran itu adalah momen yang cukup spesial untuk bertemu dengan orang-orang penting di negara ini, Rifana. Tapi kalau saya membaca konteks ya, ini panggung belakangnya, sepertinya ada pesan yang ingin disampaikan. Konteksnya adalah tentu ini tidak bisa dilepaskan setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sepertinya pertemuan ini bagi saya bukan hanya sebatas silaturahmi, kalaupun toh mau disebut silaturahmi, persisnya silaturahmi politik plus sebagai upaya untuk memberikan pesan semacam konsolidasi politik
yang disebut dengan konsolidasi Jokowismen yang ada di Solo. Oke. Ini kan pesan politiknya sederhana, bahwa Jokowi sekalipun sudah tak lagi jadi presiden di Republik Indonesia, tapi masih memiliki loyalis, memiliki pengikut-pengikut dan murid-murid yang saat ini adalah orang-orang penting di kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Yang menjadi ramai saya kira bukan di situ, tapi ketika ada menteri yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah bosnya. Ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi yang kemudian dikhawatirkan akan melahirkan apa yang disebut dengan loyalitas ganda itu. Oke, Mas Adi, tadi Anda katakan ini adalah silaturahmi politik plus konsolidasi Jokowismen. Karena kalau kita lihat dari 5 menteri yang datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo, ternyata 4 menteri itu adalah menterinya Pak Jokowi dulu. Jadi hanya Pak Wihaji saja yang bukan menterinya Pak Jokowi. Jadi ini menarik ya? Ya betul. Pak Wihaji itu kan sebenarnya tidak terlampau disorot oleh publik ya. Tapi kan kalau kita mau jujur satu persatu, Golkar hari ini itu kan dianggap sebagai Golkar yang memiliki kontribusi penting yang dikaitkan dengan Pak Jokowi. Begitupun dengan PAN hari ini adalah PAN di mana yang memiliki irisan dekat dengan Pak Jokowi. Menteri dan wakil menteri termasuk Bang Noel adalah sosok yang memang selama ini diidentifikasi sebagai orang yang betul. Jadi wajar kalau kemudian konsolidasi itu dianggap sebagai bentuk bagaimana memberi pesan politik. Pak Jokowi adalah orang penting, pengikutnya juga banyak, loyalisnya juga tersebar di mana-mana, termasuk para menteri Pak Prabowo Subianto per hari juga adalah orang-orang Jokowi. Tapi bagi saya nggak ada soal kalau cuman show off politik ya untuk disampaikan misalnya kepada Megawati ataupun kepada pihak yang menjadi rival Jokowi selama ini. Tapi yang paling penting adalah soal bagaimana loyalitasnya kepada presiden. Makanya secara prinsip sekalipun misalnya menteri-menteri ini punya bos lain, punya sandaran politik lain di luar presiden, minimal statementnya tidak terlampau vulgar. Mestinya cukup dengan silaturahmi, cukup berkunjung, cukup foto-foto. Itu kan publik sudah bisa menangkap bahwa adanya kunjungan semacam ini adalah sebagai bentuk asosiasi bahwa Pak Jokowi banyak orangnya saat ini. Makanya tidak mengherankan ketika muncul 2 menteri yang mengatakan Pak Jokowi juga adalah bosnya. Ini dikhawatirkan bahwa tegak lurusnya menteri itu bukan hanya kepada presiden tapi kepada yang lain. Itu menarik ya. Oke guys, jadi sejumlah menteri kabinet merah putih mengunjungi kediaman Presiden 1 RI Joko Widodo di Solo sehingga memicu beragam tafsir. Menurut pengamat politik Adi Praetno, kunjungan itu bukan sebatas silaturahmi. Persisnya silaturahmi politik plus sebagai upaya untuk menyampaikan pesan semacam konsolidasi politik Jokowismen, bahwa Pak Jokowi yang sudah tidak lagi menjadi presiden namun memiliki loyalis, memiliki pengikut-pengikut dan murid-murid yang saat ini menjadi orang-orang penting di kabinet Pak Prabowo. Selain itu, pengamat politik Adi Praetno menilai pernyataan 2 menteri kabinet Prabowo yang menyebut Pak Jokowi sebagai bos kurang elok secara etika publik, seolah ada matahari kembar. Pasalnya saat Indonesia sah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagi Adi Praetno, menyebut bos buat Pak Jokowi itu adalah sesuatu hal yang tidak kebetulan. Buat Adi Praetno, itu adalah hal kesengajaan. Adi memahami bahwa penyebutan bos oleh Trenggono dan Budi bisa menjadi bentuk rasa terima kasih, mengingat keduanya pertama kali diangkat sebagai menteri pada masa pemerintahan Pak Jokowi, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.